Memang sudah pasti terjadi kok, diatur lagi. Gimana? Bisa nggak terjadi kalau tidak ada pelaku? Loh, kalau sudah ditulis bahwa kalau Tuhan sudah katakan akan ini pasti terjadi, sudah menubuatkan, ya pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Pasti terjadi. Berarti sudah ditetapkan ada pelaku. Ya jelas pelaku-pelaku itu kan sudah ditulis. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah mereka ini berdosa padahal mereka ini sudah diatur sebagai pelakunya? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Perbuatan itu manusia yang sempurna yang tidak melakukan dosa. Paulus, Bang Muhammad, Paulus mengaku di Filipi 3 dia tidak bercacat. Meskipun dia sudah membunuh, dia mengatakan itu disampaikan siapa manusia yang tidak berdosa. Paulus mengatakan itu. Bahkan ketika kemudian Yesus disalib, kuburan terbelah, Elia juga terangkat ke surga, Henok langsung terangkat ke surga karena mereka orang-orang suci. Jadi maksudnya udah kamu nggak bisa diskusi. Loh, gimana sih? Oke lah, terima kasih bro ya. Nggak usah terima kasih, orang bahlul kayak gitu pun. Jadi setelah tertulis oleh Yesus, tertulis oleh Bible di dalam kitabnya saudara Kristen, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yang sudah ditetapkan tentang dia. Itu satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman apologet Islam. Itu dicatat, itu penting. Yang kedua, ketika Yesus ingin ditangkap di dalam Lukas 22 yang sama, di data 52, 53 itu dicatat. Di situ Yesus bertanya kepada imam-imam dan orang-orang yang datang kepadanya, kalian setiap hari melihat aku mengajar di Baitullah, di Bait El, atau di bait suci. Kenapa kalian tidak menangkap aku? Di data 53-nya kata Yesus, oh sekarang saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Nah itu dicatat tuh. Jadi Yesus mengatakan saatnya waktumu, sahabat Muhammad Swaib Sukran, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi Yesus mengatakan, tiap hari kamu melihat aku, kenapa kamu tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Tiap hari pun. Tapi ini sekarang kenapa kok ngebet kali? Ada apa? Oh, ternyata Yesus mengatakan, oh ternyata waktu kalian ini sudah saatnya waktu kalian, yaitu saat dimana kalian harus berupaya menangkap aku. Saat apa? Kuasa kegelapan, kata Yesus. Jelas kan? Jadi aku harus pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Oh, saatnya sekarang kamu ini. Sudah saatmu sekarang. Dan kuasa kegelapan. Nah, coba apa yang tertulis ketika Yesus mengajar dalam Yohanes 12. Syukran. Sam. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Yohanes 12 nomor 31, Yesusnya sendiri yang mengatakan bahwa iblisnya itu dilemparkan keluar. Sekarang saatnya kuasa bumi ini, yaitu iblis. Nah, jadi penguasa dunia adalah iblis. Ini sekarang saatnya. Sekarang juga penguasa dunia ini sudah datang, sudah dilemparkan keluar. Jadi pada saat Yesus ingin ditangkap, Yesus mengatakan,
sekarang waktumu, sekarang adalah waktumu, dan kuasa kegelapan. Ternyata Yesus menerangkan, diterangkan oleh Yohanes 12. Tak banyak lagi aku berkata-kata. Kenapa? Karena sekarang ini sudah saatnya penghakiman dunia akan dunia. Saatnya penghakiman dunia, saatnya kuasa kegelapan, saatnya iblis dilemparkan keluar. Coba. Saya ulang, kata Yesus, inilah saatmu. Dan kuasa kegelapan dan iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Apa kata Yesus? Sedikit pun penguasa dunia, yaitu iblis, tidak berkuasa atas diriku. Nah, jadi ketika Yesus saatnya waktumu, ya silakan Anda berkarya. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang jadi solusi sekarang kita, orang-orang yang pandai berpikir, orang cerdas menggunakan logika sehat. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika kuasa gelap, ketika penguasa dunia yaitu iblis sudah dilemparkan keluar, ya, yang diawali dengan penangkapan, rencana penangkapan kepada Yesus, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan bahwa memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Torah, pertanyaan kita nih, apa yang tertulis? Apa yang menjadi ketetapan Tuhan terhadap Yesus orang benar? Dikutuk atau diselamatkan? Nah itu dia. Kalau dia dikutuk, apa alasannya? Ya kan? Apa alasannya dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Nah itu dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang perlu pendekatan kritik terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Halo saudara Lezil, malam bang. Halo. Kakak Zuma ini Kristen kah Muslim kakak Zuma? Saya Muslim abangku, saya sama seperti Yesus Muslim juga. Bisa buka kamera. Saya ini belum bisa buka kamera, soalnya saya punya pengikut baru. Oh iya. Dikit. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan kakak. Protestan. Oke. Cuma. Iya baik. Bisa menjelaskan menurut logika Ade ini, kira-kira para pelaku penangkapan dan penyalib Yesus itu menurut saudara setelah melihat bahwa Kristen ada juru selamat, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, Kristen itu pewaris surga, Kristen itu tidak ada siksa kubur, Kristen itu mati langsung surga. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen, karena mereka percaya terhadap penyaliban Yesus mati nebus dosa. Nah, di situ sebelum Kristen mendapatkan keselamatan itu, ada orang-orang berjasa di belakang daripada penyalib Yesus. Ada orang-orang yang menjadi aktor, ya. Orang yang terlibat di dalam memberikan keselamatan kepada saudara selaku umat Kristen. Pertanyaan saya, apakah mereka pahlawan buat Anda? Atau mereka penjahat? Buat saya sih mereka pahlawan. Nah itu baru jujur. Apa alasannya? Bagaimana? Apa alasannya mengatakan bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan? Biar Kristen yang pura-pura tidak paham, teman-teman kita yang oknum Kristen pura-pura tidak paham, supaya paham dari saudara Lesil. Apa alasannya Anda mengatakan bahwa penyalib Yesus itu pahlawan? Silakan. Maksudnya kakak dari pertamanya gimana? Alasannya saudara Lesil mengatakan bahwa penyalib atau penangkap Yesus, eksekutor di balik keselamatan yang diterima Kristen ini adalah pahlawan. Ada alasannya? Kalau saya sih, kalau yang menyalib Tuhan Yesus itu kan, saya tahu Tuhan Yesus itu nggak salah. Kalau nggak salah, kenapa disalib?
Karena saya di pikiran saya itu, karena mereka berpikir itu ada yang lebih berkuasa daripada itu adalah cuma Tuhan Yesus saja. Jadi mereka tuh nggak mau yang berkuasa lebih dari mereka itu menguasai semuanya menguasai semuanya kecuali mereka. Iya, jadi mesti harus pilih yang menguasai lebih tinggi daripada mereka. Jadi mereka ini membunuh Yesus karena seperti Kakak Zuma sudah berdiri lebih tinggi sekali. Tapi ujungnya orang yang berdiri keduluan Kakak Zuma mau juga lebih tinggi seperti Kakak Zuma, tapi ya dia kasih jatuh Kakak Zuma juga, untungnya disalibkan. Gitu. Iya, jadi para penyalib ini pahlawan. Setahu saya sih enggak. Berubah lagi, penjahat. Iya, karena itu orangnya nggak bersalah tuh. Iya, nggak bersalah kan? Nah, ketika orang yang tidak bersalah ini dibunuh, itu menghapus dosa atau justru menghasilkan dosa? Karena disalibkan itu untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Berarti berjasa dong. Berarti berjasa orang yang menyalib kalau begitu. Karena tanpa mereka menyalib, dosa-dosa kalian tidak dihapus. Berarti para penyalib ini, para penangkap yang menjadi otak di belakang penangkapan Yesus ini semuanya orang-orang berjasa. Bukan begitu, Kakak. Seperti tadi saya bilang itu. Kalau mereka tidak melakukan, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, saudaraku masih tetap dalam dosa. Kakak, kalau kita sudah dibaptis, dosa kita sudah terselesaikan di situ, Kakak. Mau dibaptis pakai ketuban kuda, dibaptis pakai air apapun, kalau Yesus tidak dibunuh, apa mau selamat gimana? Harus dibunuh dulu supaya kita bisa selamat, supaya saudara bisa selamat. Maka dibutuhkan, Kristen butuh oknum-oknum di belakang Yesus untuk membunuh Yesus supaya dosa-dosa saudara ini terhapus, kan gitu. Kalau kita udah dibaptis, dosa kita itu tuh kita yang bawa dan Tuhan juga yang bawa. Tapi dibaptis tanpa ada perlakuan bumbun terhadap, tidak ada perlakuan bumbun terhadap Yesus itu tidak berlaku, tidak diadakan. Apakah kemudian biar dibaptis bisa selamat? Gini kakak. Pas setelah kita udah baptis, itu tuh nanti tunggu sampai Paskah. Kakak tahu Kristus kan? Iya, maksudku meskipun kita itu dibaptis pakai air ketuban kuda, kalau Yesus tidak dibun-bun di atas salib, percuma. Karena yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus. Caranya dibun-bun. Caranya dibun-bun kan? Ya, benar. Berarti pelaku pembun-bunan terhadap Yesus itu pahlawan. Bahkan mereka lah yang juru selamat sejati. Dari kakak aja deh, lanjut. Kok jadi saya? Jangan saya dong. Jadi gimana? Menurut saudaraku kesimpulannya gimana? Mereka yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya sih ya dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Gimana harus menentukan sikap? Bayangkan loh, gara-gara mereka kalian masuk surga tanpa siksaan kubur. Kalian tidak lagi dijadikan sebagai hamba. Kalian dimerdekakan dari kok penghambaan. Galatia 5 nomor 1.
Ya, seluruh nama di atas langit di bumi itu bertekuk lutut terhadap Yesus karena disalib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai 11. Coba Roma 14 nomor 9, supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus dia harus disalib. Keren kali manfaatnya penyaliban itu. Berarti orang-orang yang terlibat mengeksekusi Yesus, baik itu otaknya, pemikirannya, waktunya, itu adalah mereka orang yang menjadi juru selamat Anda juga. Bukan cuma Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa ada eksekutor. Maka para eksekutor inilah juru selamat yang sebenarnya. Yesus itu cuman aktor di depan saja. Sebenarnya yang menjadi juru selamat kalian itu yang merasuki Yudas, termasuk Yudas, tentara Romawi, tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu juru selamat saudara itu. Tanpa mereka, gimana Yesus mau mati disalib, bunuh diri? Makanya harus menentukan sikap. Yesus, para pelaku ini pahlawan Anda atau penjahat? Masa begini, Anda lagi lapar, datang orang yang habis mencuri dan membunuh. Hasil curiannya dibawa ke Anda. Anda nikmati. Dari hasil itu bukan lagi mobil, rumah, surga Anda dikasih. Sesuatu yang sangat berharga, hidup kekal. Anda ingin mengatakan bahwa dia penjahat, tapi Anda nikmati surga karena dia. Anda ingin mengatakan dia pahlawan, masa pembunuh pahlawan sih? Jadi yang benar yang mana? Maksudnya kakak, ini siapa yang mencuri? Itu analogi, itu analogi. Anda menikmati hasil curian, Anda menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus. Hah? Jadi sebenarnya yang harus dipasang di rumah itu bukan fotonya Yesus. Harusnya yang dipasang di rumah itu adalah fotonya para pelaku eksekutor itu. Tidak bisa kakak, saya tetap taruh foto Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak hidup sampai besar sekarang. Nah, Yesus kemudian bisa menyelamatkan saudara karena dia dibun-bun. Berarti ada pelakunya yang lebih hebat di belakang yang telah menghadiahkan itu. Tanpa Tuhan Yesus kakak, mama saya dan saya nggak hidup sampai sekarang. Nah, sekarang bisa nggak dia memberikan hidup tanpa harus dia berkorban di atas pohon? Bisa. Caranya? Caranya Tuhan saja yang tahu, kita nggak tahu. Nggak bisa deh, nggak bisa. Di atas sana. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kecuali kita tinggal bersamanya di atas sana, itu baru kita bisa tahu. Enggak. Nggak bisa. Sekarang Anda dapatkan selamat karena pelaku-pelakunya sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Kalau dia tidak dibun-bun, ya Anda nggak selamat. Karena dosa maut, dosa itu adalah maut, gitu loh. Oke, kita ajak teman-teman kita bergabung yang bisa open kamera. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera, Bang? Bisa. Bisa, itu ada, Bang. Bisa buka kamera. 2 hari lagi dulu berarti. Itu saya sudah mengundang untuk buka. Dari Katolik Protestan, Bang. Halo? Iya, Ya, buka kameranya, Bang. Buka kamera biar lebih bagus kita diskusinya. Belum bisa buka ini. 2 Itu hari lagi kayaknya. tadi saya undang bisa, Bang.
Ditekan batal ini nih, coba. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Ya, diterima bang. Dalam 16 detik lagi. Enggak muncul. Ya, 16 detik lagi ya bang. Enggak muncul dari sini. Ya, 16 detik lagi baru bisa. Ini lagi di luar ya? Biasa di tempat kerja. Oh. Ya. Mungkin sambil menjelaskan apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat sambil menunggu kamera dibuka. Kalau menurut saya pahlawan ya. Nah, itu pahlawan. Alasannya? Alasannya dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Yang menyalib Yesus gitu. Iya. Oh, berarti yang menyalibkan Yesus ini adalah pahlawan. Yesus yang disalib itulah yang pahlawan. Yang menyalibnya? Juru selamat. Yang menyalibnya? Itu bukan. Itu bukan Berarti, pahlawan mereka. Jadi apa? Mereka itu yang membunuh Yesus. Artinya dia kan apa ya? Pengorbanannya untuk umat manusia. Demi dosa-dosa umat manusia. Ya, maksudku yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Menurut saudara? Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berarti orang-orang berdosa ini mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan itulah yang dikatakan Bapa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Ada nggak aturan di kitab mereka membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah dosa? Ya, halo. Di dalam kitab mereka orang-orang Yahudi. Parkirkan di bawah situ. Parkirkan dulu. Jangan tumbang. Bentar dulu bang. Sudah bisa buka kamera, udah bisa buka yuk. Buka yuk. Lucu kayaknya ini, lucu. Halo bang. Halo juga. Dari mana Bang Sambawa? Dari Sulawesi Selatan bang. Sama berarti kita. Katolik, Protestan? Ya. Protestan bang. Oke, bisa buka kamera? Belum bisa bang. Saudara Bujan Netral ini yang bisa tapi tidak mau dia. Bisa juga, Sumbawa juga bisa. Itu saya sudah kirim. Diterima. Belum bisa bang. Saudara Sumbawa bisa, saudara Bujan juga bisa. Saya coba dulu. Iya. Silakan abangku. Nggak apa-apa, santai aja kita supaya agak nyaman kita berdiskusi. Jadi membahas apa nih bang? Ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, alasannya apa? Kalau dia pahlawan, alasannya apa gitu? Penjahat lah bang. Penjahat. Berarti penjahat Ya. menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Salah bang. Lah karena mereka lah yang berjasa sampai Yesus disalib. Salah. Jadi maksudnya gimana? Kan tanpa mereka Kristen tidak selamat. Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus sampai dosa ditebus. Itu kan sudah di Bible. Gimana? Sudah di Bible. Sudah ditetapkan gitu maksudnya. Ya sudah ditetapkan. Berarti mereka ditetapkan sebagai orang yang menghadiahkan keselamatan untuk saudara.
Enggak. Jadi semuanya tetap yang sama seperti pembicaraan kakak. iya, artinya dia sudah ditetapkan, katanya ditetapkan sebagai penjahat kah atau ditetapkan sebagai pahlawan? Kalau yang eksekutornya ini, Iya. kalau eksekutornya dia sebagai penjahatnya begitu. Nah, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Salah. Lah, buktinya dari hasil kerja mereka, dari hasil kerja mereka, Anda bisa selamat. Enggak. Kok enggak, Bang? Karena mereka panik, karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus, makanya mereka tangkap. Jadi seibarat begini, saya kasih contoh analogi ya, sederhana ya. Ini duit. Ini duit. Anda beli HP pakai duit. Sekarang Ya. duit ini Anda terima dari hasil orang yang bekerja. Pertanyaan saya, Anda beli HP yang berjasa duit ini atau orang yang memberikan duit? Maksudnya gimana Pak? Gimana? Ini duit. Ya, ya. Anda terima untuk beli HP. Anda dapat HP Hah? dari duit. Duit yang Anda terima Ya. adalah hasil dari orang yang sudah bekerja yang memberikan Anda kemudian duit. Pertanyaan saya, Ya. yang mana yang berjasa memberikan HP? Ini atau orang yang bekerja di belakang ini? Kalau itu sih dari saya sebenarnya. Maksudnya? Dari duit. Duit ini bisa Anda dapatkan tanpa ada orang yang kasih. Enggak, dari hasil kerja begitu. Loh, emang Anda yang salib Yesus? Anda yang menyalib Yesus? Maksudnya gimana? Lah, ini Yesus ini. Kan tadi Ini anggaplah ini Yesus. Yesus Anda pakai beli HP sehingga Anda dapat HP. Yesus ini Anda dapatkan. analoginya di mana? Maksudnya perumpamaan itu dari duit. Maksudnya Yesus pakai beli begitu. Perumpamaannya Ya. begitu. Yesus itu kan yang menyelamatkan Anda. Anda bisa dapat nasi padang gara-gara ini. Bisa dapat keselamatan. Nah, karena Yesus, karena ini. Ya, karena Yesus ya. Nah, kalau orang ini duit Anda dapatkan gara-gara ada orang yang memberi Anda. Orang itu yang bekerja di belakang sana. Sampai Anda Ya, diberikan duit. Keselamatan kan kalau dari Kristen kan keselamatan itu kan dari Yesus. Sekarang kalau tidak dibunuh, tidak dibun-bun, Yesusnya bisa menyelamatkan. Bisa. Caranya? Maksudnya? Sendirilah. Gimana ceritanya? Saya bertanya, ditanya lagi. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan Anda tanpa dia dibun-bun? Tetap bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti dia harus dibun-bun kan? Enggak, kan ajalnya kan ada pasti sebagai manusia. Paham nggak? Jadi beliau ini mati bukan karena dibun-bun, bukan. Yesus mati kan dibunuh. Nah, itu pintar. Pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Nah, dari hasil kejahatannya, apakah Anda menerima sesuatu
dari hasil kejahatan orang tersebut. Tidak, kan harus dipahami dulu Bang. Maksudnya dia dibunuh karena apa? Karena cemburu. Orang-orang Roma, orang-orang Yahudi cemburu melihat kehebatannya. Ya. Nah, akibat itu mereka membunbun. Setelah mereka dibunbun, Maria ibunya sedih. Murid-murid kehilangan guru. Yohanes kehilangan sepupu. Yakobus kehilangan saudara. Ya. Kristen mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Jadi begini Bang. Kan gitu. Jadi begini, kalau misalnya Yesus tidak dibunuh, pasti seluruh dunia jadi Kristen semua. Gimana? Seluruh dunia jadi Kristen semua. Tidak akan ada yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia tidak dibunuh. Ya. Berarti begitu besar jasanya si pembunuh ini kan? Enggak. Kok enggak lagi? Besar untuk yang sebelah. Yang mana? Paham tidak? Di sebelah yang mana? Maksudnya agama sebelah begitu. Kan Anda yang menikmati. Tidak ada agama lain yang diselamatkan akibat daripada pembunuhan. Hanya agama Anda kan? Maka Anda diselamatkan akibat daripada pekerja-pekerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa Anda lupa ingatan? Kenapa Anda susah berterima kasih kepada mereka pelakunya? Kurang paham saya. Itu dia. Statementnya Bang Suma ini gimana ya? Tidak ada orang yang menerima keselamatan. Tidak ada orang yang menerima keselamatan di atas muka bumi ini selain Anda dan teman-teman Anda dari hasil pembunuhan. Galatia 3 nomor 13. Coba baca Bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang menggantung Yesus? Mereka pahlawan atau penjahat? Kalau tidak digantung, kutuk Torah tetap ada pada diri kalian. Padahal Torah itu bukan untuk kalian. Kan memang aneh. Gitu kawanku. Anda mengatakan dia penjahat, Anda menikmati. Anda mengatakan mereka pahlawan, tindakan mereka adalah dosa. Anda mau kemana ini? Jadi gini, kan saya bilang tadi, iya. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, otomatis Nabi Muhammad atau agama lain nggak akan muncul. Kenapa bisa? Kan pemberitanya itu, kenapa dia dibunuh? Karena pemberitanya itu apa namanya? Apa namanya? Bagaimana ya? Pemberitanya cepat menyebar begitu. Bahwa ada pembunuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Karena dia dibunuh, maka Kristen selamat. Maka lebih menyebarlah begitu. Iya, maka Kristen beritanya selamat. Lebih menyebar. Iya, maka Kristen selamat. Kalau saya berpikir-pikir juga, kalau Tuhan Yesus nggak disilib juga, nggak ada itu Muhammad dengan Muslim semua Kristen. Kenapa bisa? Iya, itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah.
Jadi gimana? Ya, Anda lah yang pikirkan. Kalau dia pahlawan, kan saya sudah bilang, saya sudah jelaskan, saya bilang penjahat. Penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Enggak, kan saya sudah bilang tadi. Jahatnya. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia dibunuh? Kan harus dipahami kenapa dia dibunuh. Terlepas dia kenapa dibun-bun, apa tujuannya dia dibun-bun, hasil endingnya itu loh. Hasilnya Anda menikmati. Anda seketika menjadi anak Tuhan, pewaris surga. Dan Anda mendapatkan Tuhan. Lukas 2 nomor 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kamu salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Kalau dia tidak disalib, dia tidak menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti yang berjasa sekali di sini adalah pelaku. Karena tanpa mereka dosa tidak ditebus. Kenapa? Tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bun-bun Yesus. Apakah Yesus harus bunuh diri supaya dia bisa nebus dosa? Kan tidak, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini pahlawan dong. Untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menangkap Yesus mereka harus berkhianat, mereka harus kerasukan setan. Dengan tuduhan sebagai penjahat. Nah, siapa yang penjahat? Yesus. Tuduhan kan? Iya, dituduh sebagai penjahat. Ya. Yang menuduh dia adalah penjahat atau pahlawan? Penjahat. Kalau begitu, akibat dari tuduhan sang penjahat, dia dibun-bun, akibatnya Anda bisa selamat kan? Benar enggak? Enggak. Loh, kok enggak lagi? Katanya gara-gara dia dibun-bun sampai Anda itu selamat. Yang mana yang betul? Ya karena dia mati. Karena dia mati. Kan dia bangkit kembali untuk. Nah, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia bangkit tanpa mati? Hah? Bagaimana ceritanya? Gimana? Nah, bisa nggak dia bangkit tanpa dia mati? Kan kalau nggak mati kan nggak bisa bangkit. Bisa nggak dia mati tanpa dibun-bun? Bisa kalau ajal menjemput. Iya, Allah ya Karim. Tapi kan gini bang, tapi kan dia Yesus kan dibunuh, disalibkan, ditangkap sama orang Romawi. Nah, akibat dari tindakan-tindakan mereka ini, Kristen dapat apa? Gimana? Akibat dari tindakan mereka menangkap, menombak, menampar, meludahi, menelanjangi, menggantung, membunuh. Akibat daripada itu Kristen dapat apa? Kurang jelas bang. Mendapat keselamatan. Betul nggak? Maksudnya akibat dari Yesus dibunuh, Kristen mendapatkan keselamatan. Betul? Biar Yesus nggak dibunuh, tetap Kristen dapat keselamatan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana Anda? Saudara Anda? Ya. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 17. Coba baca dulu. Coba dibaca dulu. Bisa nggak Kristen selamat tanpa ada pembunuhan? Coba. Ya, dibaca dulu. Kalian berdua baca.
Dibaca dulu biar lebih jelas. Oh, ternyata tanpa pembunuhan orang Kristen tidak selamat. Korintus berapa, Kakak? 1 Korintus 15. Gak apa-apa ya teman-teman yang dibawa, sabar ya, namanya adik-adik ini juga kan. 1 Korintus 15 begitu. Iya, nomor 17. Sabar ya, pelan-pelan. Bisa? Sudah dibaca? Sudah. Nah, apa yang dimaksud di sana? Apa yang diterangkan di sana? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betul? Kalau Yesus tidak disalib. 1 Korintus 15 kan? Ya, nomor 17. Maksudnya 1 Korintus 15 di sini. 1 Korintus 15 nomor 17. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Nah, berarti dengan Yesus dibunuh, maka dia bangkit. Setelah dia bangkit, kepercayaanmu itu benar dan dosamu telah dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus itu sangat berjasa. Berarti penjahat-penjahat ini sangat berjasa kepada keselamatan saudara. Karena tanpa menyalib. Loh, tadi dalilnya Anda baca. Anda dalilnya baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap berada di dalam dosamu. Ini kan tidak, kalau misalnya baca kitab, tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Kan tidak mungkin saya bacakan kamu satu kitab di sini. Maksudnya harus dipahami satu. Jangan ajarkan saya. Jangan ajarkan saya. Kamu baca 10 data sebelum 17-nya atau 15 data setelah 15-nya. Tetap saja itu intinya. Intinya itu di situ. Harus dipahami, Bang. Satu dari judul perikop itu harus dipahami. Oke. Sekarang kalau begitu, saudara pahamkan saya. Apa maksud dalil itu? Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Ayo, coba jelaskan ke saya. Maksudnya apa itu? Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kekristenan kepercayaanmu dan kamu tetap dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu luar biasa kan? Kan dia mau membuktikan bahwa kebangkitan di antara orang mati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya kan dia bangkit kan karena dibunuh. Nah, berarti sebelum dia bangkit harus dibunuh dulu kan? Tidak, maksudnya tidak harus sih, cuman karena dia dibunuh. Bagaimana ceritanya dia bangkit kalau tidak dilakukan
eksekusi ini. Harus dibunuh dulu dong, baru dia bangkit. Nah, bisa nggak? Paham tidak bang? Paham tidak bang? Maksudnya tidak harus dibunuh begitu. Lalu bagaimana Anda bisa selamat? Bagaimana caranya dia bangkit? Ya? Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Dengan cara dia sendiri lah. Berarti bunuh diri? Enggak tahu urusan. Kan ada aja. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, kan ada aja. Cuman dalam firman dia kan sudah disampaikan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Itu maksudnya jangan pegang sebagai manusia itu takdir. Oh, berarti orang-orang pendosa ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Gimana? Berarti mereka yang menyalib Yesus ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Ya. Berarti mereka ditakdirkan masuk neraka, kalian ditakdirkan masuk surga gitu. Tergantung iman masing-masing. Lah tergantung iman gimana? Tanpa ya kan, mereka yang tangkap ini kan diperintah. Tergantung iman masing-masing. Iya, gimana ceritanya Anda menikmati hasil orang-orang lain bekerja, setelah bekerja mereka masuk di neraka, kalian menikmati hasil kerjanya masuk surga gitu? Mereka kan diperintah. Mau nggak dibalik posisinya? Anda yang menjadi penangkapnya Yesus, mereka yang menjadi Kristen, mau nggak dibalik? Dilihat dulu, maksudnya gimana ya? Lah, gimana dong? Kalau dia jahat, kalau tidak ya udah. Nah, itu Anda mengatakan jahat. Berarti orang jahat ini yang berjasa kepada keselamatan saudara. Gimana ini? Tidak ada penjahat yang berjasa. Cuman jadi penangkap. Yesus sebagai manusia kan gimana dong? Gimana Anda tidak mau kemudian berterima kasih kepada pelaku yang sudah menyelamatkan Anda? Kan itu Anda jadi orang yang lupa daratan. Nanti Anda di surga, orang-orang itu di neraka teriak, nggak tahu diri lu ya, gara-gara gue lu masuk surga lu, kampret lu. Bagi dong, gantian dong, sini dulu. Biar aku ke situ juga, kan kalian bisa nikmati surga gara-gara gue. Lu enak-enak susah kasih paham orang yang tidak paham sama sekali. Kaki. Aku yang sekarang di neraka akibat pekerjaan gue, lu masuk surga, enak kali. Kan gitu. Susah memberikan paham sama orang yang tidak paham sama sekali. Atau jangan katakan itu. Atau Anda agamanya salah konsep. Sekarang Anda mengatakan dia penjahat, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan, tapi Anda tidak mau mengakui. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama kalian berdua. Siapa yang ngajarin kalian keselamatan itu berasal dari hasil pembunuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Tuhan. Itu di mana konsepnya itu? Tidak ada penjahat yang berjasa di balik kematian Yesus. Udah selesai. Anda tidak akan sampai ke sana. Otak Anda hanya membangkang aja. Tidak akan mungkin Anda sampai ke sana. Sekarang yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu Anda mau ingkari? Hah? Gila dong. Gila aja sekalian. Gila supaya Anda melupakan mereka yang telah melakukan pembunuhan. Gila aja sekalian. Karena jelas-jelas nyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis inilah yang berjasa memberikan kemudian kepada Anda tumbal untuk keselamatan kalian. Gimana ceritanya Anda ini? Anda menikmati hasil jerih payah pelaku-pelaku, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Katanya ajaran kasih.
Mengucapkan terima kasih kepada iblis aja sulit. Sementara iblis ini telah menghadiahkan keselamatan melalui jalur pembunuhan terhadap Tuhan Anda sendiri. Ini ajaran kasih apa? Itu pengertianmu doang, Bang Juma. Oh yaudah, sekarang Anda coba kasih saya pengertian ke saya. Bagaimana caranya bisa Kristen ini selamat tanpa melibatkan iblis? Coba. Selamat itu karena karya Tuhan Yesus sendiri toh. Nah, bisa nggak Yesus berkarya? Nah, sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa ada penjahat? Loh, apa lo? Ada penjahat? Lah, jadi yang menangkap Yesus, yang berkhianat kepada Yesus, iblis yang merasuki Yudas itu apa? Bukan penjahat, pahlawan. Ya itu kan suka-suka Tuhan Yesus. Kita kok jadi suka-suka Tuhan? Suka-suka Tuhan dong. Lo kok suka-suka Tuhan? Emangnya Tuhan yang melakukan perasukan kepada Yudas? Loh, buktinya dia menyerahkan nyawanya. Nah, untuk karena dia dosa semua banyak orang. Menyerahkan nyawanya. Bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa penjahat? Ya, dia berkuasa kok. Lo kok bisa berkuasa? Buktinya iblis terlibat. Ya, buktinya apa? Dia bisa ditangkap. Itu namanya menyerahkan, Bang Juma. Penangkapnya itu yang luar biasa. Jadi juru selamat itu adalah penangkapnya, bukan Yesusnya. Ya bukan, buktinya kok. Bang Juma. Gimana ceritanya? Coba. Kamu katanya Kristen. Saya Muslim, saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim. Loh, itu kapan? Sejak kapan Yesus jadi Muslim? Muslim tahu nggak? Ngerti nggak Muslim? Iya, apa artinya? Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Memang Yesus berserah diri? Ya, jelas dong. Ada nggak Yesus pernah membantah kepada perintah Tuhannya? Duh, itu kan bapaknya, bukan Tuhan. Tuhan rusak Anda ini. Yesus itu bertuhan, makanya Yesus dikatakan hamba karena dia bertuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapak. Barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapak. Bunuh Bapak kamu sendiri. Dong. Hah? Barang siapa yang mengandung Bapak, yang menyangkal anak dong, menyangkal anak, menyangkal Bapak dong. Berarti siapa yang membunuh aku membunuh Bapak? Enggak ada yang bisa membunuh Bapak. Lah buktinya Yesus dibunuh, berarti dia bukan Bapak. Karena Bapak adalah roh di dalam diri Yesus. Berarti melihat dibunuh? Bapak, berarti melihat Yesus bukan melihat Bapak. Ya iya, memang kan Yesus kan gambar Allah. Tadi Anda mengatakan melihat Yesus melihat Bapak. Katanya Bapak roh, Yesus bukan roh. Gimana sih ibu ini? Menyesat kali ibu ini. Terlalu fasih, terlalu ahli. Saya paham kok. Terlalu ahli dalam menyesatkan ibu ini. Ya, Trinitas lagi. Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Coba baca Yohanes 1 sampai 18. Yesusnya, enggak usah kemana-mana. Yesusnya di mana dia mengajarkan Trinitas? Firman Sang Bapa. Ya itu kan tanggapan Anda. Saya tanya, Yesus mengajarkan Trinitas di mana? Banyak dong. Di mana? Sebutkan. Ahli kali dalam menyesatkan ibu ini. Keren. Ayo, di mana Yesus mengatakan tentang Trinitas? Di Matius 28 atau kayaknya. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. 28 19. Sebentar. 1920 ya. Iya. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawannya ibu ini. Dah titik. Tanpa pelaku kejahatan. Terserah kamu, terserah. Saya ikuti kamu. Pahlawan. Oke. Jadi terserah saya. Memang pahlawan dong. Tanpa mereka ibu tidak mungkin selamat. Karena iblis kan pembunuh. Dengerin Bang Juma. Kalau ada seorang menyuruh begini, itu iblis kan bukan? Menyuruh apa? Sebentar begini. Buka kamera dulu ibu. Bunuhlah orang yang murtad. Bunuhlah orang yang murtad. Ulangan 13. Kan ulangan 13. Apa ini kayak gini, nyalakan apa nih? Mematikan. Nyalakan kamera. Yes. Jangan Bang, karena kenapa? Saya baru murtad karena dihalalkan darahku nanti Bang.
Di mana dalilnya halalkan darahnya murtad? Di dalam Ulangan 13 nomor 16. Diam dulu. Makanya jangan asal ngomong. Biar ngaku-ngaku murtad lagi. Inilah Kristen betul-betul. Kalau bukan penyesat, susah untuk berhadapan dengan mereka. Aku murtad lagi. Kamu tadi minta mana di mana Yesus mengatakan Tritunggal. Coba buktikan kalau ibu murtad. Wudhu itu berapa rakaat? Ada wudhu berapa rakaat itu, goblok itu kamu tuh. Iya, terus wudhu itu berapa rakaat? Aku tanya serius. Mana ada wudhu ada rakaat itu tolol banget kok. Loh, wudhu itu berapa rakaat? Pertanyaan saya sederhana kok. Tidak ada itu. Kok nggak ada pula? Kamu tuh lucu. Mana ada wudhu ada rakaat. Jadi wudhu itu apa? Wudhu itu apa? Yang dibasuh tangan dulu. Wudhu yang bersihkan dah. Oke. Iya, tangan dulu. Habis itu telinga atau siku? Ya congormu dulu itu loh yang dicuci. Emosi dia. Emosi ular tua ini. Emosi ular tua. Ngaku murtadin. Masa ditanyain ada berapa rakaat wudhu? Penyesat, pembohong, penipu, pendusta. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara Kristen ini sudah nyata bagi kalian bahwasanya tanpa mereka di belakang penyaliban, keselamatan dari mana yang kalian bisa dapatkan? Nggak ada kan? Jadi Tuhan kalian itu harus dibunuh dulu. Tapi ingat ya, yang dibunuh ini bukan anak Maria ya, bukan anak Maria. Yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia itu anak Maria kakak? Bukan anak Maria. Gila apa? Siapa yang bisa membunuh anak Maria? Siapa? Itu anak Maria itu. Bukan anak Maria. Ada aja. Bisa nggak membunuh orang yang disayangi oleh Tuhan? Sampai sekarang ini barang saja. Lah. Justru iblis yang kau anggap itu. Sekarang saja. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Hukummu dan berkatmu melimpah itu bang. Emosi dia. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sabar saya injang-injang Tuhan. Iya dong. Mau bukti? Iya dong. Mau bukti? Mau bukti nggak? Bukti kamu nanti di kuburan nanti kamu itu. Emosi dia. Makanya kurangi makan babi deh, supaya otakmu berfungsi. Jangan begitu bro. Tuhan. Mau buktikan saya hanya berkata bahwa yang disalib itu bukan anak Maria. Kok kamu emosi? Yang disalib itu berdasarkan Bible bukan anak Maria. Bro. Yang disalib itu bukan anak Maria. Kok sulit kali? Mau dibuktikan malah panas. Ini ibu ini kalau nggak mau buka kamera nggak usah naik bu. Buka kamera dulu baru naik. Kalau Tuhanmu mati dikubur, nggak bisa naik ke surga, diam aja bro. Tuhan mati, emangnya Tuhan saya manusia? Iyalah Muhammad lah. Hah? Kamu pikir kami Kristen menuhankan sesamanya makhluk? Lucu. Ini. Iyalah Muhammad. Ya terserahmu. Terserahmu. Paulus sekarang mana? Paulus mana sekarang? Paulusmu mana sekarang? Paulusmu mana? Paulusmu yang menghadiahkan Tuhan, penjahat yang dituhankan. Yang kau tuhankan itu adalah penjahat yang dilantik oleh Paulus jadi Tuhan. Enggak boleh begitu bro. Tuhan. Lah kamu nggak boleh. Giliran kau kena ginjalmu langsung kau tidak boleh. Kau menuduh orang sembarangan tanpa data, tanpa otak boleh. Saya katakan samamu, yang dilantik menjadi Tuhanmu Kristus itu adalah penjahat. Mau bukti? Mau bukti nggak? Bukti nanti di kuburan kamu nanti. Ya itu kamu ngapain celoteh kalau ternyata kau nggak mau terima bukti? Saya berbicara berdasarkan bukti. Kamu celoteh berdasarkan congor babi. Susah kan?
Karena kamu kebanyakan makan babi. Nah itu makanya, Bung, tidak percuma itu babi dilarang dimakan oleh Tuhan karena ada efeknya. Inilah efeknya membabi buta. Kau asal ngomong itu. Ribut aja agamamu, bro. Jangan agama kita, bro. Nah ini agamaku yang kubahas. Agamaku mengatakan yang disalib itu penjahat. Datang agamamu dari barat mengatakan yang dibunuh itu adalah orang bagus, orang benar. Kok jadi sewot kamu? Agamaku mengatakan yang disalib itu adalah penjahat. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Tapi kau mengatakan yang disalib itu Tuhan. Terus yang disalib itu siapa? Hah? Yang disalib siapa? Yang disalib itu penjahat. Ya penjahatnya siapa? Namanya siapa? Namanya kalau kita lihat nih, ya namanya Anda sebutnya Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak ada menggunakan nama Yunani. Ayo. 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 Ada orang lain dia lain datang orang lain manusia. Sekarang saya tanya, Yesus yang Anda anggap itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi pada Yahudi mana ada namanya Yesus? Ayo. Dengar dulu. Apa? Mana ada orang Yahudi namanya Yesus? Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Iya. Ayo. Dengar dulu. Saya dengar. Pada saat kelahiran Yesus Kristus itu pada zaman kekaisaran Romawi. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya tanya, apakah ada nabi diutus menggunakan bahasa Yunani? Ada. Siapa namanya? Ya Yesus. Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Orang Yahudi. Tapi kenapa namanya orang Yunani? Pada saat itu. Pada saat itu gimana? Ada-ada aja. Ada-ada aja. Ada-ada aja kau ini. Ada-ada saja kau ini. Ada-ada saja kau. Tidak dikenal. Tidak dikenal Yesus itu. Yesus itu tidak dikenal di Yahudi, tidak dikenal. Diam dulu kau. Lah kenapa kamu emosi? Saya kan bicara sesuai dengan fakta. Yesus itu tokoh. Yesus itu tokoh yang dibentuk, yang dibangun setelah konsili-konsili. Mungkin maksud pengarang kitabmu itu adalah Isa Hamasia atau Isa Al-Masih mungkin. Dan tidak memberi kesempatan orang lain ngomong. Iya, kan kamu juga ngomong. Makanya diam. Apa alasannya Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah orang Yahudi, sementara orang Yahudi tidak punya nama, dengan tidak ada orang Yahudi yang menggunakan nama anaknya dari penjajah. Kamu tahu nggak nama ibunya Yesus? Yang kau maksud itu namanya Miriam dalam bahasa Ibrani. Miriam. Maria itu orang bule. Kau pandai-pandaian kau. Nama Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Israel itu namanya Yeshua HaMashiach. Bukan Yesus Kristus. Pandai-pandaian kamu. Jadi yang dibunuh namanya Kristus Yesus. Itu tokoh. Tokoh yang dibikin Paulus. Dengan timnya. Oke? Itu tokoh buatan Paulus. Makanya kalian bingung. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Kalian bingung kan? Karena itu tokoh yang dibuat sendiri. Di dalam tradisi Yahudi, yang namanya hukuman salib, itu hanya diberikan kepada penjahat. Nah, apakah Nabi yang datang di tengah mereka, lahir tanpa ayah adalah seorang penjahat? Hah? Penjahatkah dia? Yesua ini penjahatkah? Bukan. Berarti yang disalib ini penjahat. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Pertanyaan saya, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Dari sini aja sudah muncul kebohongannya. Paham? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Coba, di mana hukum Taurat itu untuk Kristen? Di mana dalilnya? Hah?
Di mana? Coba. Kalian berdua aku tanya. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Kenapa harus Yesus mati untuk Kristen? Ayo. Iya, mati untuk buat Muslim. Nah, memang bukan kami, emang kami pagan. Cuman pagan yang ditebus dosanya menggunakan bunuh Tuhan sendiri. Sekarang saya tanya, saudara berdua nih. Sekarang saya tanya, saudara berdua, dengar. Dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Bisu. Bisu. Kenapa kalian? Bisu kan, bisu. Dengar. Nah, hukum Taurat itu untuk siapa? Coba kau bicara. Hukum Taurat itu untuk siapa? Sejarah ya. Dalam kitab Jabur atau Taurat, hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Untuk siapa? Bentuk loh batu. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Berarti Galatia dengar. Jangan terpotong. Oke, lanjut. Dalam beberapa tahun sementara Yesus sudah dijanjikan Allah sejak peristiwa Adam. Saya tanya hukum Taurat. Makanya tanya aja. Hukum Taurat kau bahas itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk siapa? Enggak mau dengar ya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Orang Islam pantasan dikit-dikit mau menang. Enggak mau dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Makanya dengar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ini bukan gereja, Dek. Kamu dengar dulu, Bapak. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Tadi aku udah bilang, kamu nanya berkali-kali. Berarti hukum Taurat itu untuk Israel kan? Ya untuk Israel pada masa itu. Terus, oke, sejak kapan Torah itu untuk Kristen? Makanya dengar dulu. Kamu jangan potong dulu. Ini bukan gereja, kalau kau ditanya jawab. Aku udah jawab. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Jangan mentang-mentang kamu host, kamu maunya menang. Saya kan, saudara, kalau saya bertanya, dengar. Kalau saya bertanya, artinya setelah itu Anda menjawab. Saya hanya sepotong. Saya belum menjelaskan. Apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Ingat pertanyaan saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab. Saya jelaskan dulu. Ineransi Alkitab tidak pernah salah. Dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, ada 66 kitab. Ceritanya berkesinambungan. Tidak ada terputus-putus, tidak ada. Anda harus paham itu. Jangan Anda comot satu lalu untuk pertanyaan saya, Taurat untuk siapa? Ini bukan gereja, jualan Tuhan yang punya batu sakar. Saya bertanya, Taurat itu untuk siapa? Anda sudah menghina. Kemarin saya dengar Anda nangis-nangis. Tidak ada saya menghina Tuhan orang Kristen. Saya menghina apa, anak kecil, saya menghina apa? Kamu nangis-nangis kemarin. Iya, saya menghina apa? Kamu ngaku nggak nangis kemarin di fitnah? Terus ngajak jemaah bersumpah demi Allah. Itu sama seperti Yesus juga menangis ketika datang malaikat kepadanya memberikan kekuatan sama. Gak usah gue bahas itu. Adik, gak usah gue bahas itu. Kalau kau sakit hati itu karena mungkin jalanmu yang salah. Kalau kau berat dengan tema ini mungkin memang kau salah agama. Mungkin agamamu tidak masuk akal. Itu aja. Gak usah terlalu gimana kali. Aku aja memang sudah seperti itu kodratmu. Nasib memang udah nasib gitu. Bang Juma. Apa wanita? Kau buka kameramu. Bang Juma yang ganteng. Tinggal ku pencet di sini kau terlempar ke neraka. Ngapain kau sombong bicara? Kau buka kameramu. Buka kamera, buka. Ini saya minta, saya ini ya. Oh sayangnya kau dilempar. Suamimu kayaknya yang minta kamu turun. Ini saudara-saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa menerima kalau setan yang ada menyebabkan penyaliban itu adalah pahlawanmu. Karena kamu akan merasa dirimu tidak mungkin dong setan. Tapi faktanya begitu.
Kalian menerima hasil karya iblis. Faktanya itu. Nah sekarang iblis ini pahlawan atau penjahat? Anda ingin mengatakan penjahat, salah. Anda ingin mengatakan ini apa? Kalau kau jadi ini, jadi apa? Apa namanya itu, jaga anak itu? Babysitter, jangan dulu naik. Begini kakak cuma. Kasih tidur dulu anak majikannya om, baru kesini. Gitu saudara. Kok dikeluarin bang? Ya kalau kamu cuman congor, tidak ada data, pastilah. Aku tinggal pencet di sini, cing, terlempar langsung. Gitu dong. Sekarang saya tanya kalian berdua nih, hukum Taurat itu untuk siapa? Ya. Abang percaya nggak ada Nabi Musa? Aduh, hukum Taurat itu untuk siapa? Yang kasih keluar hukum Taurat itu siapa? Aduh, Kristen. Yang mengambil hukum Taurat siapa? Memang Nabi berat, Musa, kan? memang berat kalian itu karena tak ada pondasi. Yang kalian itu disuapin, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat. Nah, ini kacau kan jadinya akhirnya. Dibilang pahlawan salah, dibilang penjahat salah. Sebenarnya keadaan itu tidak salah, kalian yang keliru. Agama kalian yang harus menjelaskan ini. Kenapa agama Anda menerima konsep keselamatan dari hasil karya iblis? Kan itu. Katanya iblis ingin menyesatkan. Tapi kenapa kalian terima ajarannya? Kenapa kalian terima hadiah dari dia? Iblis itu ingin orang masuk neraka. Oke. Tapi ketika iblis menghadiahkan kalian Yesus, kalian terima. Apa yang salah? Apa lagi? Kami menolak pembunuhan terhadap orang suci, kami tolak. Kami tidak terima. Kami tidak menerima tumbal manusia. Ayo. Imamat 15 nomor 21. Orang yang menerima tumbal manusia itu adalah penyembah dewa Molok. Ayo. Apa? Lah Yesus itu manusia kan? Pembunuh berantai. Yesus itu manusia kan? Dia menjadi korban. Dia menjadi korban kan? Dia menjadi korban. Untuk apa dia menjadi korban? Untuk merupakan suatu hal tukar guling. Kalian punya dosa waris, ditukar guling. Yesus harus menjadi korban tukar guling. Yesusnya yang dikorbankan, kaliannya yang diselamatkan. Kan tumbal. Itu kan tumbal nama itu. Bahkan kita semua ini anak-anak. Hah? Dengan Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus itu ibaratnya bapak. Bapak kok dibunuh, anak durhaka. Apa untuk menyelamatkan anak-anak semua? Nah, untuk menyelamatkan anak-anak maka dia dibunuh. Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Pembunuhnya iblis. Ayo. Soalnya kan udah tanya ulang-ulang saya udah. Makanya memang kalian sulit. Apa ini? Apa ini? Omongnya dari tadi itu. Oh iya dong. Makanya kalian itu akan sulit. Maju kena, mundur kena. Tadi itu kenapa ada setan penjaga pohon tadi muncul barusan? Gak usah terlalu lebay. Gak usah kayak baik, kamu bicara itu aja. Iya dong, harus dong, karena agamamu itu tidak bisa kemudian disimpan di karung. Agamamu itu mau aja dipamer, diajarkan ke agama umat Islam. Coba agamamu itu nggak usah dipamer ke orang Islam yang awam, didatangi, diinjili, dimurtadkan. Emang kita nggak pamer, kalian itu yang pamer. Kok nggak pamer pula? Gimana? Ya, sekarang saya bertanya lagi. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk Kristen? Yang pamer sekarang ini apa? Untuk semua. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua? Inilah kalian. Wah, parah kali.
Kan yang diam dulu kau, weh, Calabai, kau diam dulu. Ya langsung, saudara Sambawa diam. Silakan ngomong. Ya. Kan saya tanya tadi bang, abang percaya tidak ada Nabi Musa? Percaya. Dia nabi yang diutus kepada umatnya Bani Israel. Nah sekarang saya tanya sama mu, hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang dibawa oleh Musa itu untuk seluruh bangsa atau hanya untuk kaumnya Musa? Untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Baca di mana? Bang, saya. Kembali lagi kau ke perpustakaan. Di mana dalilnya? Inilah kalian membabi buta, kalian tuh hanya dengarkan pendeta, pastor tanpa kalian belajar. Gini jadinya. Giliran kalian bertemu dengan orang yang lebih paham Bible, babak belur. Asal ngomong, Yesus itu, Torah itu, asal ngomong kan? Seenak perut. Kau berhadapan dengan umat Islam yang lebih paham Biblemu, nangis. Kita enggak nangis, bro. Lalu apa? Tumangi. Kita santai. Kita santai aja. Kerak. Kita santai aja, bro. Oh iya, santai. Karena kita berpikir Tuhan saya, jadi kita itu santai saja, bro. Kamu diajarin kebenaran malah kau santai. Saya santai aja. Kau masuk surga, saya juga mati masuk surga. Kau mati masuk neraka, saya juga sama. Ya santai aja, bro. Itu ajaran kasih itu tidak begitu, Dek. Ajaran kasih itu ketika saudaranya salah, dituntun. Santai aja, bro. Yang penting rajin beribadah. Astagfirullah. Beribadah menyembah kepada siapa? Hantu belau. Kamu agama apa kamu? Tidak begitu caranya. Itu bukan ajaran kasih. Tidak begitu, Dek. Yang namanya ajaran kasih itu ketika orang itu terbukti salah, keliru, hilaf, kita luruskan, itu ajaran kasih. Gitu, bukan malah dijerumuskan gitu loh. Saudara Erik sudah tahu beribadah menyembah masing-masing Tuhan sendiri. Tidak begitu. Ajaran kasih itu harus menyadari bahwa Tuhan itu cuma satu, agama yang benar itu cuma satu. Ya saja Kristen aja. Nah, itu namanya kau tidak kasih. Egois itu namanya. Kristen ya, saya pilih saya Kristen, kamu mungkin. Oh, tidak bisa begitu karena ada perintah di dalam Bible. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Jadi kalau Kristen itu agama benar, ya, jangan kau nikmati kebenaranmu sendiri, kau harus bagi-bagi ke orang lain. Siap debat dengan saya, Juma? Siap bang, siap. Buka kameranya bang. Jangan diturunkan dong. Ini kalau yang kayak gini anak sekolah minggu aja dilawan, gimana? Bagus yang tadi itu. Naik lagi bang. Naik lagi yang barusan tadi. Siapa nih? Oh sudah siap berdebat sama aku, Suma. Itu yang bagus itu. Artinya dia sudah percaya diri. Artinya dia punya banyak materi, dia punya senjata. Naik lagi bang, naik lagi bang. Saya suka kalau Anda itu pintar bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa planet, bahasa kebohongan, bahasa penipuan. Saya suka kalau Anda kuasai itu. Saya orangnya suka berpikir soalnya. Saya akan menyetarakan cara saya, cara pandang saya, dan cara saya memberikan pesan tergantung lawan diskusi. Kalau dia intelek, pernah injak Yerusalem, dia bisa mengerti tentang ilmu filsafat, nah itu saya akan ladeni sampai taraf itu. Ya kalau kayak tadi modal congor, saya juga akan kayak gitu jadinya. Jadi saudara yang tadi yang merasa hebat, mohon naik kembali minta permintaan, turunkan yang lain. Saya butuh orang yang cerdas di sini. Ya, silakan. Malam bang. Malam saudara. Dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Kristen bang. Iya Kristennya maksudnya. Oh Protestan berarti ya? Iya bang, ya. Oke sip. Bisa buka kamera bang? Belum bisa bang. Belum bisa.
Belum ada tadi bapak yang cerdas itu. Pergi dia. Oke, saudara Oden Sinaga dari Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Halo. Halo saudara, dua-duanya kok diam? Halo, ya. Ye. Temanya itu temanya bang? Ya bang. Yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai penjahat. Di Al-Quran disebut sebagai penjahat, orang yang memusuhi Allah, orang yang membenci pencipta langit dan bumi, orang yang membenci para utusan pencipta langit dan bumi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu yang disalib. Itu yang disalibkan. Nah sekarang kata Quran, wa qaulihim, aku Tuhan menghukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh dan menyalibkan Isa Al-Masih. Jadi bagi kami tidak ada unsur keselamatan dari hasil yang dihasilkan kemudian oknum atau pelaku atau yang menjadi korban penyaliban terhadap kami umat Islam. Itu nggak ada. Salib bagi kami adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Seibarat aparat kita menghakimi atau mengeksekusi mati para gembong kejahatan, maka aparat kita itu adalah pahlawan bagi kami umat Islam karena telah melenyapkan pelaku kejahatan sehingga masyarakat menjadi aman. Kalau di Kristen justru yang melakukan eksekusi mati adalah pahlawan, sedangkan orang benar itu yang menjadi korban. Kebalik bang. Oh enggak seperti begini saudaraku. Kalau di negara kita ini, kalau di dalam tatanan bernegara ada hukum undang-undang, yang mengeksekusi mati adalah orang benar, yang dieksekusi mati adalah pelaku kejahatan. Betul? Tapi betul ya? Kan, betul ya? Tunggu dulu, betul tidak? Ya kalau di dalam hukum negara kita ya itu betul. Betul. Nah sekarang yang menjadi pahlawan di situ siapa? Yang mengeksekusi atau yang dieksekusi? Ini kan bicara soal iman toh bang. Enggak, yang tadi itu, yang dalam negara kita. Maka yang menjadi pahlawan adalah yang mengeksekusi kan? Gini bang, kalau soal dalam negara kita, berarti itu kan, ini kan kalau diskusi, kalau gini kan ini kan menyangkut tentang, artinya diskusi iman. Kalau kita bawa kayak tadi bang bilang kita harus patokan kepada negara, berarti itu beda lagi bang. Iya, saya cuma mengambil contoh itu dulu sebelum kita masuk ke dalam agama gitu maksudku, supaya cakrawala berpikir ini bisa kena gitu loh bang. Jadi maksudku begini, ketika aparat kita mengeksekusi mati penjahat, pelaku kejahatan, maka bagi kita para aparat ini pahlawan kita. Karena dia telah melenyapkan pelaku kejahatan yang membahayakan orang banyak. Maka aparat ini adalah pahlawan. Betul ya? Nah, di agama Anda, penjahat yang melakukan eksekusi mati kepada orang yang benar. Kebalikan bukan? Ya, konsepnya nggak seperti itu bang. Kalau jadi di agama Anda yang mana nih? Yang melakukan penyaliban orang benar dan yang disalib ini orang jahat atau gimana?
Mana yang betul kalau di agama Anda? Pelakunya penjahat yang dieksekusi adalah orang benar, atau orang benar yang melakukan penyaliban dan yang disalib adalah orang jahat? Mana yang betul di agama Anda?